Halo, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat seperti biasanya. Dan welcome to dunia 1001. Kita lanjutin dari part 1 kemarin, kita bahas masalah pinjaman online. Tapi kali ini kita akan bahas masalah jenisnya. Pinjaman mana yang legal, mana yang ilegal. Itu dulu fokusnya. Dan di dunia pinjaman online ini atau di dunia pinjol ini, hal dasar yang sangat harus kita ketahui itu jenis aplikasi pinjaman online-nya dulu. Aplikasi ini legal atau ilegal. Jadi untuk membedakan dia ilegal atau legal itu mudah banget. Dalam artian pada sekarang ini OJK telah merilis mana-mana aplikasi pinjaman online yang legal. Sampai dengan April 2025 ini sudah ada listnya, daftar pinjaman online, aplikasi pinjaman online yang legal yang sudah terdaftar di OJK. Bisa dilihat mulai dari poin pertama sampai dengan terakhir itu adalah pinjaman-pinjaman yang sudah terdaftar di OJK atau sudah listing di OJK. Selebihnya yang tidak terdaftar bisa dipastikan itu adalah ilegal. Kenapa kita harus berhati-hati dengan legalitas aplikasi pinjaman online ini? Karena sangat banyak dampaknya bagi kita para peminjam ataupun para pelaku peminjam di aplikasi pinjaman online ini. Anda meminjam di pinjaman yang legal, tentunya aplikasi tersebut sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Baik suku bunganya, tenor pinjaman, bagaimana cara penagihan, dan lain-lain. Jadi yang legal sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Sedangkan dengan yang ilegal, ya sudah tentu tidak sesuai toh. Sudah tentu tidak mengikuti peraturan pemerintah. Mana risiko yang lebih besar? Pasti pinjaman yang ilegal. Sedikit kisah dari kami, bagaimana kami mencoba aplikasi pinjaman online yang legal dan yang ilegal. Kalau untuk yang legal, banyak yang kami coba. Dari sisi bunga, tenor, cara penagihan, dan yang paling penting keamanan data itu terjamin. Dan jelas pada saat Anda daftar aplikasi, masukkan data diri, kemudian muncul angka atau limit pinjaman yang diberikan oleh pinjaman online kepada Anda, yang kemudian Anda akan meminjam sesuai dengan kebutuhan Anda. Mau berapa dari limit tersebut? Setelah Anda klik yes, akan keluar perjanjian pinjaman. Oke. Pada saat perjanjian pinjaman keluar, Anda bisa baca sampai terakhir. Bahkan Anda akan tahu siapa yang bertanda tangan di bawah Anda dan pemberi pinjaman. Pinjaman yang legal itu sudah tercantum di dalamnya. Berapa tenor pinjaman Anda, berapa lama Anda akan mengembalikan, bahkan tanggal pengembaliannya kapan atau tanggal jatuh temponya. Dan risiko-risiko di dalamnya sudah ada. Bahkan ada beberapa aplikasi pinjaman online sudah mencantumkan dia bekerja sama dengan vendor apa aja untuk penagihannya. Itu sudah jelas di kontrak pinjamannya. Itu untuk pinjaman yang legal. Oleh karena itu, Anda bisa memilah untuk pinjaman yang legal ini. Dari sekian banyak list OJK, Anda bisa pilih mana sih yang sesuai dengan Anda, mana sih yang bunganya pas, yang tenornya pas, atau yang limitnya gede, memberi Anda itu cukup gede ya, cukup besar. Anda bisa pilah-pilah dari aplikasi-aplikasi legal yang udah di list OJK ini. Ya tentunya sesuai dengan selera Anda ya, sesuai dengan kemampuan Anda juga untuk memilih ataupun untuk menetapkan di aplikasi ini Anda meminjam. Mungkin itu untuk pinjaman yang legal. Sejauh ini oke aja untuk dari sisi bunga, tenor, keamanan data. Tapi kalau dari sisi penagihan masih ada cara penagihan di pinjaman legal ini yang ya sedikit mengancam.
Kalau sudah mau jatuh tempo, H-1 itu biasanya sudah mulai ancaman-ancaman. Sampai dengan jatuh tempo itu sudah ada juga yang berkata kasar, ada yang hanya mengingatkan, bahkan ada juga yang udah terlambat pun dia masih hanya mengingatkan, bahasanya masih standar, masih bahasa manusia. Ada aplikasinya. Mungkin next part kita bahas mengenai aplikasi-aplikasi itu. Aplikasi mana aja yang penagihannya ya cukup kasar, yang mana smooth gitu. Next part. Nah, yang seru, kita mencoba meminjam di aplikasi ilegal. Kita download satu aplikasi yang ilegal, kemudian kita masukkan data kita di situ. Kita daftar dulu, kita masukkan data diri dan lain-lainnya ke situ. Ada hal yang lucu. Jadi pertama kali kita daftar, menyerahkan identitas dan lain-lain, saat itu selesai, ada dana yang masuk langsung ke kami. Ada dana nominal 2,8 juta yang masuk ke kami tanpa mengajukan pinjaman pada aplikasi itu tadi. Namun setelah dana itu masuk, di aplikasi langsung berubah. Di aplikasi kalau kita cek di pembayaran berapa yang Anda bayar, itu langsung nongol. Yang tiba-tiba kok ada tagihannya? Kan saya belum meminjam. Itu aplikasi ilegal. Begitu cara kerjanya pertama. Yang kedua, dana masuk ke kita 2,8 yang tanpa kita minta tadi, pas kita cek di penagihan, itu harus dikembalikan dengan nominal 4,4 juta dalam waktu 8 hari. Yes, 8 hari. Yang tanpa adanya persetujuan Anda, tanpa adanya permintaan dari Anda, dana langsung masuk, bunganya sekian, tenornya sekian, harus Anda telan bulat-bulat. Itu aplikasi ilegal. Dan ini real. Kami memang coba di sana. Oke, kita masih dalamin. 8 hari kita take, nggak masalah, kita tunggu sampai 8 hari. Kita mau tahu bagaimana cara mereka menagih di aplikasi yang ilegal ini. Masuk ke hari ke-6, itu sudah mulai Anda diserang, diteror by telepon. Mulai dari pagi hari sampai pagi hari lagi. Jadi tengah malam pun Anda masih ditelepon. Jadi 2,8 juta itu harus dilunasin menjadi 4,4 juta dalam 8 hari tanpa cicilan. Itu harus dilunasin. Anda diteror dari pagi sampai pagi. Yang padahal kalau di aplikasi yang legal, itu penagihan ataupun mengingatkan, kalau bahasa mereka itu hanya bisa berlaku sampai jam 8 malam sesuai aturan pada saat itu. Namun sekali lagi, kalau ilegal, dia kan nggak ngikutin aturan, jadi sesuka dia. Itu baru by phone, belum by WA. Di saat by WA, Anda diserang dengan kata-kata yang bukan lagi kata-kata manusia. Kalau kata kasar itu sudah biasa. Emang seperti itu penagihannya. Jadi yang masuk ke kami pun itu sudah kata-kata kasar. Itu H-2 ya sebelum jatuh tempo. Kata-kata kasar yang bahkan ada fitnah bahwa Anda itu seorang maling, Anda itu membawa kabur duit, Anda itu apa-apa. Dan lucunya lagi, H-2 kontak yang Anda cantumkan untuk biasanya kita kalau mendaftar mencantumkan kontak emergensi ya, itu H-2 sudah dihubungi oleh mereka, sudah diberikan WA oleh mereka. Kenapa kami tahu ya? Memang kami cantumkan 3 nomor di sana yang memang untuk melihat. Yes, itu memang dieksekusi oleh mereka di H-2 sebelum jatuh tempo. Lanjut cerita, di hari ke-7 kita bayar. Kita bayar 4,4 juta di sana. Hilang dong tentunya. Telepon tadi hilang, WA tadi hilang, apa segala macam, biasa seperti yang vendor legal, aplikasi legal juga. Dan pada saat itu hilang, ya kita rasa sudah aman toh. Sudah aman. Kemudian kita uninstall, kita tutup. Hari ke-9 dan hari ke-10 masuk WA ke kita yang menyatakan bahwa Anda punya tagihan di aplikasi lain, yang mana itu sudah dilakukan oleh orang yang bukan kita lagi ya mungkin.
Dan kita juga menelusuri apa benar ya. Dan setelah dicek, itu tidak benar. Jadi ada yang membocorkan data kita dari aplikasi ilegal tadi ke para oknum-oknum pelaku penipu ini. Jadi kita seolah-olah punya pinjaman lain, mereka akan buatkan VA yang kemudian kita dengan takut akan membayar, itu sebenarnya akan masuk ke rekening mereka. Ya mungkin begitu cara polanya. Dan ini merupakan kejadian yang cukup wajar. Kenapa orang-orang selalu hati-hati dengan aplikasi-aplikasi yang ilegal? Karena ini tidak terbendung. Anda tidak tahu mau melapor kemana. Anda tidak tahu gedung mereka di mana ini aplikasi ini. Dan yang tentunya yang paling signifikan, itu nggak ada kontrak dulunya dalam meminjam. Jadi untuk vendor aplikasi pinjaman online ilegal, yang pertama, Anda tidak tahu berapa limit Anda yang tiba-tiba masuk ke dalam rekening Anda. Kedua, Anda tidak tahu berapa bunganya. Tenornya juga nggak tahu. Yang kemudian kontraknya pun nggak jelas. Bukan nggak jelas, nggak ada. Dan yang paling penting, semua data yang Anda masukkan ke dalam sana tidak ada yang bisa menjamin keamanannya. Itu yang mahal sebenarnya. Data pribadi Anda itu bisa dipakai di mana saja. Oleh karena itu, untuk aplikasi pinjaman yang ilegal, jangan coba-coba untuk diinstal. Bahkan diinstal ya, siapa tahu pada saat Anda menginstal itu udah mulai scamming. Ya siapa tahu. Tetapi kalau untuk meminjam banget di pinjaman ilegal, berpikirlah ratusan atau ribuan kali bahkan. Jangan sampai minjam. Memberikan data Anda aja, Anda harus berpikir ribuan kali di aplikasi pinjaman ilegal. Oke? Mungkin next part kita tunjukkan aplikasinya. Gimana mereka menagih dan bagaimana kata-kata di penagihan, jumlah yang kita dapatkan, yang kita bayarkan, yang ilegal dan ilegal kita tampilkan. Tapi di next part ya. Tungguin di part selanjutnya. Dan untuk sekarang, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam.